Salam, ketemu lagi dengan Beta Taufan Bars dalam Sapotong Lalepak Omong. Kali ini Beta akan menjelaskan suatu hal yang penting, bahkan cukup penting. Ini terkait misalnya orang ketika berdiskusi atau berdebat atau tanggap menanggap, saling silang pendapat dan lain sebagainya. Yang Beta lihat fenomena tertentu, kadang orang sulit membedakan bila mana itu suatu itu disebut menghina atau bukan. Apakah itu hinaan dan apa itu cacian dan lain sebagainya. Mereka sepertinya tidak bisa bedakan bila mana suatu itu disebut menghina atau bukan. Nah, untuk mempermudahnya, beta akan memberikan suatu penjelasan yang lebih baik dan lebih komprehensif. Misalnya dalam suatu diskusi ada yang disebut dengan ad hominem. Nah, ad hominem itu yang disebut dengan penyerangan pada pribadi orang, bukan pada argumennya. Nah, segala macam bentuk cacian, makian, hinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu bisa masuk include di dalam yang disebut dengan ad hominem. Nah, pertanyaannya bila mana suatu disebut dengan ad hominem? Kita akan kasih ayat-ayat dan mungkin Anda akan tercengang-cengang yang cukup heran kalau Anda kurang belajar Alkitab. Kalau Anda buka dalam Matius 23 ayat 7, di situ Yesus tuh menghardik orang-orang munafik. Dengan celakalah kamu itu berulang kali, celakalah kamu. Dia menghardik ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, munafik. Makanya Yesus katakan kalian seperti kuburan yang dilabur putih gitu. Di luar bersih tapi di dalam itu kayak tulang-tulang dan berbagai macam jenis kotoran gitu. Nah, di bagian lain Yesus dan Yohanes Pembaptis menggunakan apa, istilah yang sama atau diksi yang sama, yaitu menyebut orang-orang munafik itu dengan kamu keturunan ular beludak. Itu keras sekali tuh bagi orang-orang yang sekarang itu dianggap itu bisa berantem itu kalau dengan pengucapan seperti itu. Itu adalah Matius 3 ayat 7, ayat 23, ayat 33 dan seterusnya. Atau di bagian lain misalnya Paulus dia memberi nasihat untuk waspada terhadap penyesat itu cukup keras itu. Paulus menyebut mereka para penyesat itu dengan anjing-anjing. Wow, itu sangat keras sekali. Nah, pertanyaannya adalah apakah Yesus dan para rasul, Yohanes Pembaptis, Paulus itu melakukan penghinaan atau melakukan ad hominem? Implikasinya gini, kalau mereka dianggap melakukan ad hominem, maka mereka melakukan dosa. Menghina itu kan berdosa gitu. Apakah Yesus dan para rasul itu berdosa? Tentu saja tidak. Nah, pertanyaan yang harus kita yang harus kita atasi adalah bila mana suatu disebut ad hominem atau tidak. Nah, ternyata Yesus tidak melakukan ad hominem, Yesus dan para rasul. Karena ad hominem itu orang hanya menyerang pribadi orang, bukan argumennya. Sedangkan yang Yesus dan para rasul lakukan adalah mereka menyerang argumen bahwa memang orang-orang Farisi, orang Taurat, ahli Taurat itu memang munafik. Orang-orang itu penyesat itu memang anjing-anjing dan lain sebagainya. Karena mereka punya justifikasinya. Yesus dan para rasul punya justifikasinya. Misalnya gini, paling sederhana. Ketika Anda mengatakan si A bodoh, si A bodoh, belum tentu itu adalah hinaan. Kalau bodoh itu mempunyai justifikasi bahwa benar si A bodoh karena bla 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 bla. Itu tidak masuk dalam kategori hinaan atau ad hominem. Nah, itu sah-sah saja dan benar saja. Jadi ad hominem atau tidak bukan tergantung dari penggunaan kata-kata apa, tetapi apa justifikasinya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, perhatikan sekarang, misalnya dengan orang-orang yang sekarang misalnya lagi debat antara teologi di antara para pendeta dan lain sebagainya. Ini kan kadang-kadang orang merasa bahwa dirinya dihina. Beta melihat satu fenomena tertentu ketika pendukung-pendukung suatu pemimpin, mantan pemimpin tertentu. Mereka mengatakan bahwa pemimpin ini dia orang yang sabar. Dia walaupun dihina, dia tetap sabar dan lain sebagainya. Beta lagi pikir begini, mungkin orang-orang ini tidak bisa bedakan antara apa yang disebut menghina dan apa yang disebut bukan gitu. Ketika orang mengatakan misalnya dia munafik, dia kurang ajar dan lain sebagainya, Anda harus periksa apa justifikasinya. Kalau justifikasinya itu valid, bisa diuji dan melakukan deduksi yang valid, Anda tidak bisa mengkategorikan itu sebagai hinaan. Walaupun ada penggunaan kata-kata yang keras di sana, gitu. Saya beta berpikir begini, kalau misalnya Yesus ada sekarang ini, kalau kita kritik pendeta misalnya, Yesus kritik para imam sama seperti sekarang ini Yesus kritik para pendeta misalnya. Eh, Bisa jadi para pendukung ahli Taurat gitu. Atau dulu misalnya, dulu ketika Yesus mengkritisi
ahli Taurat maupun imam-imam dengan kata-kata yang keras seperti yang beta sudah sampaikan, bisa jadi dulu ada pendukung-pendukungnya yang atau ahli Taurat itu juga mungkin bisa jadi mereka masuk ke bilik mereka, kemudian mereka doakan Yesus, "Tuhan saya terima hinaan ini Engkau menolong Yesus dan para rasul itu karena mereka telah menghina saya dengan penuh kata-kata yang menyedihkan itu dan lain sebagainya." Mungkin persis seperti sekarang ketika Anda ditegur secara keras, Anda yang mungkin seorang pendeta yang sesat dan lain sebagainya, Anda ditegur secara keras, kemudian Anda dan pendukung Anda mulai tidak memeriksa lagi argumennya, Anda mulai uh, apa mengatakan bahwa biar saya dihina, saya di ini, tapi saya tetap pikul salib, bla 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 bla. Padahal Anda itu adalah memang kesalahan Anda sendiri, itulah dosa Anda, bukan salib. Anda memang penyesat gitu. Kalau Anda penyesat, maka harusnya Anda bertobat. Bukan Anda mendoakan orang yang mengatakan Anda sesat lagi gitu. Bisa jadi kalau Yesus sekarang ini Yesus turut menghardik Anda, tapi kemudian Anda mendoakan Yesus dan Anda merasa bahwa Anda dihina dan lain sebagainya, padahal itu tidak masuk dalam bentuk hinaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan kalau dalam persoalan teologi, tanggap menanggap dan lain sebagainya. Kalau kita tidak paham hal ini, kita akan mudah akan mudah untuk menjadi playing victim dan merasa bahwa kita korban dan orang lain itu yang semena-mena terhadap kita. Padahal kitalah biang masalah, kitalah penyesatnya, kitalah yang seharusnya bertobat. Bukan orang lain yang menegur dengan keras itu adalah orang yang salah gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu memeriksa dengan seksama, jangan sampai justru kita yang salah gitu. Hanya karena orang menggunakan kata-kata yang keras, maka kita mengatakan itu menghina. Kalau maksud Anda demikian, maka Anda harus konsisten dengan itu. Maka Yesus dan para rasul pun juga dianggap menghina hanya karena menggunakan kata-kata yang keras. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa menilai atau mengukur sesuatu yang ada, yang kita lihat, kita dengar ini dengan etika dunia gitu. Dunia ini menawarkan kata-kata yang sopan ini dan sebagainya. Walaupun mungkin di belakang pencurinya luar biasa, kejahatannya luar biasa, kurang ajarnya luar biasa, tapi kalau ngomong tetap sopan dan halus. Ada berapa banyak koruptor dan lain sebagainya yang di depan TV ngomong halus-halus, tapi ternyata mereka bejatnya luar biasa, mereka korupsi dengan luar biasa gitu. Gitu. Nah, Alkitab punya etika sendiri, punya standar moral sendiri. Sebagai orang Kristen, Anda tidak boleh menggunakan ukuran dunia untuk mengukur moralitas dan etika seseorang. Anda harus menggunakan Alkitab. Gitu. Jadi bisa jadi orang yang omong keras, yang dunia menganggap kasar itu mereka orang benar, bukan orang yang salah. Jadi kalau Anda bagian dari orang-orang yang misalnya ditegur dengan keras, pilihan paling baik adalah Anda segera bertobat atau minimal berefleksi dan merenung apakah benar yang dikatakan si A atau si B si C gitu. Itu yang paling penting. Dan mungkin yang paling bahaya adalah kalau misalnya jemaat yang ditegur, jemaat mudah untuk berefleksi karena merasa bahwa saya jemaat ini ditegur oleh pendeta misalnya. Tapi kalau sebaliknya ada jemaat yang menegur pendeta, itu mungkin agak sulit untuk pendeta tersebut, eee, tidak semua pendeta ya, untuk, sebagai pendeta untuk bisa menerima, karena mungkin mereka merasa mereka lebih tahu firman Tuhan dan lain sebagainya. Kalau apalagi ditegur keras oleh jemaat, ya mereka merasa bahwa ini salib, padahal memang dia salah, terus merasa bahwa ini salib dan lain sebagainya. Jadi tolong perhatikan hal ini baik-baik, bila mana disebut ad hominem dan tidak. Dalam video singkat ini, beta sudah ajarkan kepada kita semua bila mana suatu disebut ad hominem. Beta ingatkan lagi, jika Anda melihat bahwa seseorang bersuara keras terhadap Anda, periksa justifikasinya. Kalau Anda tidak setuju, buat bantahan balik. Bukan langsung menuduh bahwa dia melakukan hinaan. Coba buat bantahan balik. Kalau Anda tidak bisa membantah atau argumennya memang valid, ya berarti dia tidak sedang menghina Anda gitu. Dia hanya mengatakan sesuatu yang memang benar dan mengatakannya dengan keras. Sebaliknya, kalau misalnya argumennya tidak valid, maka itu baru disebut dia uh, uh, melakukan ad hominem terhadap Anda, menghina atau mencerca Anda gitu. Bayangkan, dengan mengatakan anjing juga belum tentu itu adalah suatu hinaan gitu. Itu dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap para penyesat. Jadi Anda sekalian harus benar-benar memperhatikan hal ini dengan baik-baik, dan jangan sampai malah kita jatuh dalam pandangan-pandangan dunia. Kita tidak menggunakan kita sebagai ukuran, kita menggunakan hal lain sebagai ukuran. Gitu. Demikian, um, ketemu lagi dengan Beta atau Van Bars dalam Sapato Malepak Omong di kali yang lain.